Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dulur-dulur berada. Om Swastiastu, salam budaya dan kebajikan, komplit dulur. Bagaimana keadaannya dulur? Insya Allah selalu sehat ya. Saya doakan dari pojok hukum, tim dari pojok hukum mendoakan semoga dulur-dulur selalu sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dan juga bahagia, banyak rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dulur, untuk episode sekarang dulur, kali ini membahas pengetahuan ilmu pengetahuan tentang pertanahan dulur, terutama alas hak. Alas hak itu adalah bukti kepemilikan. Itu dimaksud alas hak itu bukti kepemilikan. Jadi bukti kepemilikan tanah yang dulur-dulur punya atau yang dulur-dulur akan punyai, atau punya tetangga atau punya orang lain. Ini seperti contoh, ini adalah sertifikat hak milik. Ini penting dulur. Tapi saya rangkum, saya simpulkan, judulnya adalah tata cara ngecek ya. Apa istilahnya ngecek itu apa? Cara membaca dan mengecek benar tidaknya sertifikat keaslian daripada sertifikat tanah yang akan dulur beli, atau yang dulur punyai, atau yang punya saudara-saudara atau dulur-dulur yang ada. Jadi gimana caranya Pak untuk mengetahui sertifikat itu asli atau aspal? Sebelumnya jangan lupa tetap like, subscribe. Saya tunggu. Saya mau ini dulu. Saya tunggu sampai hitungan kelima. Oke, saya lanjutkan lagi pembahasan kita. Agar tidak tertipu, ada beberapa tip dan trik mengecek sertifikat, bahwa sertifikat itu asli apa palsu. Saya anggap palsu, bukan aspal tadi, asli palsu bukan palsu, gitu aja. Yang pertama-tama dulu saya sampaikan bahwa sertifikat tanah itu adalah surat tanda bukti hak dan pengelolaan atas tanah. Itu yang dimaksud sertifikat. Jadi tanda bukti hak atas pengelolaan tanah. Bisa itu berupa tanah wakaf, hibah, hak milik, satuan rumah susun, atau hak tanggungan, atau apa saja. Itu yang dimaksud dengan sertifikat. Yang jelas hak-hak masing-masing yang saya sampaikan tadi didaftarkan atau tercatat di kantor pertanahan nasional. Siapa sebagai pemiliknya, di mana letaknya, terus berapa ukurannya, dan lain sebagainya. Untuk langkah pertama, baik itu dulur melakukan transaksi maupun akan melakukan transaksi, dulur tinggal melihat bukti fisik dari sertifikat itu, baik itu fotokopi maupun aslinya. Syukur-syukur dulur membawa aslinya, syukur-syukur ya. Tapi kalau tidak ada ya kopiannya. Pernah ada yang lagi viral di Surabaya, itu luasnya sampai ribuan meter atau hektar gitu. Itu dijual oleh salah satu pelaku. Saya bilang pelaku karena ini sudah tertangkap, sudah terbongkar.
tahun kemarin kalau tidak salah, tahun 2020 itu ada transaksi jual beli dengan harga yang wajar. Setelah itu ada kerjasama antara pelaku dengan notaris. Oh, ini beberapa bulan yang lalu. Jadi notaris dengan si pelaku ini ada kerjasama, mengatakan bahwa si calon pembeli ini menyatakan ke calon pembeli, meyakinkan ke calon pembeli bahwa sertifikat sudah dicek ke BPN, dan memang itu tugas daripada notaris, karena notaris bisa ngecek secara online karena dia mempunyai link, mempunyai password. Kalau kita umum kadang-kadang kesulitan juga untuk ngecek, ya dengan cara datang. Biasanya datang pun kadang-kadang kita hanya membawa fotokopi, kita tidak diperkenankan. Seyogianya pihak BPN sendiri sebagai institusi memberikan informasi, tapi mungkin BPN mempunyai alasan-alasan tersendiri. Kalau terlalu dipublikasikan tanpa ada haknya yang meminta informasi, dikhawatirkan nanti bisa digandakan. Jadi perlu saya tambahi sedikit saja, sertifikat ini adalah bukti kepemilikan surat berharga yang paling dulur-dulur harus hati-hati. Dengan saya pernah kejadian dengan membawa fotokopi saja, seorang Mr. X ini bisa mencetak sertifikat itu yang asli, hampir mirip 9,99% mirip dengan aslinya. Dan itu dipakai transaksi itu. Akhirnya ya kita menangani kasus ini kesulitan. Karena apa? Kita harus proses laporan kepolisian, harus lab 4, harus identifikasi, harus ini dan lain sebagainya. Nah, untuk itu lebih baik seyogianya dulur, kalau ada orang yang mau beli atau dulur menjual suatu tanahnya atau asetnya atau siapa saja tetangganya, jangan diperlihatkan bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang asli. Kadang-kadang kayak KTP, SIM, surat nikah, uang pun bisa dipalsu. Ya, itu perlu waspada. Itu hanya saran saja karena selama ini yang saya tangani seperti itu. Sudah luar biasa, cybernya itu sudah luar biasa sekali. Terus kembali lagi, cara pengecekan sertifikat itu asli atau palsu. Seperti contoh dulu. Ini kebetulan saya lihatkan sertifikat yang asli. Nah, ini dulur. Ini adalah sertifikat. Ya. Ini sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik ini tanda bukti hak. Ya. Ini kebetulan ada di daerah pinggir Surabaya, Sidoarjo. Yang pertama-tama dulu adalah ini asli kan, halaman depan Garuda Pancasila, belakangnya BPN. Yang pertama-tama dulur lihat ini nomor, ini saya zoom ya, nomor sertifikat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 digit. 14 digit. Itu 14 digit bukan termasuk titik ya dulur. Kolomnya sekitar 14, 15, 16, 17, 18, 19 kolom, tapi 14 digit. Itu yang pertama adalah dulur cek. Yang di depan ini adalah, kelihatan dulur, kelihatan? Nah, yang di depan ini adalah kode
provinsi. Kode provinsi. Kalau 12 biasanya Jawa Timur. Kalau 10 saya tidak tahu, biasanya daerah Jawa Barat sana. Jadi saya contohkan, tolong dicatat, disiapkan alat bukti disiapkan alat tulisnya. Yang pertama adalah kode provinsi, ya kan? Kode provinsi. Yang pertama adalah kode provinsi. Yang kedua, 10 ini adalah kode kabupaten. Ya. 10. Yang ketiga adalah kode kecamatan, urut dulu. Provinsi, kabupaten, kecamatan. Terus yang ke 1 2 3 4 adalah kode kelurahan. Ya, yang satu ini cuman satu angka ini adalah hak, kode hak Anda, hak pemiliknya. Ya. Yang ke 500998 ini adalah kode sertifikatnya ini. Itu yang dasarnya, yang paling penting. Kalau itu sejak awal sudah nggak jelas, kode-kodenya ini beda, itu sudah jelas nyata-nyata kurang profesional orang menjiplak sertifikat itu, karena sudah ada kode-kodenya sendiri. Ya, itu secara fisik langsung. Belum nanti yang halaman 1, halaman 2 ini. Nah, ini ada hak milik, nomor ini, nah, desa ini, nah, ini nama pemilik ini, tanggal kelahiran ada jelas, nomor NIB, letak tanah. Nah, terus juga petunjuk. Dulu lihat petunjuk ini biasanya ada di tulisan di situ, asalnya dulu tanah itu berasal dari mana, terus penggunaan tanah itu untuk apa, biasanya gitu ya, petunjuk. Terus luasnya itu berapa, ukurannya berapa, tahun berapa diterbitkan, itu ada di pembukuan. Jadi walaupun tidak ditandatangani oleh kepala BPN setempat, tapi tetap dulur harus paham, harus tahu. Dan juga ada isian, ini kebetulan baru, jadi isian ini menyangkut tentang riwayat daripada sertifikat, pernah ditanggungkan atau sebagai pertanggungan bank, ya, hipotek bank, dijaminkan, cuma dijual belikan, ini ada semuanya di sini. Ini kebetulan kosong, seperti itu. Terus untuk halaman yang ke 3 atau halaman ke-4 yang terakhir, ini adalah letaknya. Ya, letaknya. Nah, di sini dulur bisa tahu tetangganya kanan kiri siapa, apa betul seperti ini dan lain sebagainya. Pernah saya alami dulur, saya akan waktu itu minat akan beli tanah sertifikat hak milik. Saya tanya dulu, hak miliknya ini hak milik sudah split atau hak milik induk, katanya hak milik gitu aja. Enggak tahu Pak, hak milik loh, kok bisa enggak tahu. Terus sekarang posisi tanah saya di mana? Di sana, sono gitu, di sana loh. Terus lokasinya di mana, jaraknya bagaimana? Kalau bisa dulur harus tahu batas-batasnya, kanan kiri punya siapa. Kadang-kadang saya nggak menyalahkan developer, nggak menyalahkan investor. Kadang-kadang menjual CV atau PT yang menjual tanah itu berupa induk,
dan juga sertifikatnya posisinya di mana kita tidak tahu. Dikhawatirkan apa? Tergeser, dikhawatirkan numpuk dengan punya orang lain dan lain sebagainya lah problematika. Kalau saya bahas banyak sekali. Jadi awal itu adalah ngecek di nomor yang bawah sendiri sebelah kanan. Itu nomor. Ada kode kabupaten, provinsi, terus kota, terus kecamatan, kelurahan dan lain sebagainya. Itu yang penting. Kalau lebih jelasnya melalui online juga bisa. Kalau online itu memang kebanyakan pihak notarial atau pejabat yang berwenang yang sudah kerjasama dengan BPN. Ada passwordnya atau minta tolong kepada petugas pertanahan atau petugas notaris untuk dicekkan seperti itu. Jadi bisa melalui online. Kalau opsi ini sangat cocok dilakukan, tidak hanya mesti harus keluar ke kantor, mendatangi kantor BPN, ya paling-paling kita ngasih uang ongkos untuk ngecek itu aja. Sebetulnya gratis, semuanya gratis. Kalau lebih jelas lagi, pernah saya baca cara online itu ada beberapa tahap. Ini kebetulan saya catat di sini. Pertama kali adalah install aplikasi BPN. Jadi di handphone atau di laptop Anda install aplikasi BPN online yang bernama Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku. Dan registrasi memakai alamat email. Jadi dulu harus punya email. Terus setelah itu klik menu info sertifikat. Lalu klik daftar sertifikat. Setelah itu akan muncul data lengkap sertifikat yang Anda miliki. Jika data tersebut tidak muncul, jelas sertifikat itu tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional. Itu ya. Sekarang pertanyaannya, setujukah sertifikat itu akan dibuat semacam elektronik berupa kartu? Itu nanti kita bahas lah. Yang jelas ada program penyederhanaan atau ada pertimbangan-pertimbangan untuk sertifikat dijadikan seperti itu, baik itu secara hukum, secara sosial maupun secara lainnya. Terus secara offline tetap otomatis mendatangi kantor BPN. Kalau mendatangi kantor BPN untuk mengecek keaslian daripada sertifikat, biasanya memang agak sulit, kita agak kesulitan. Karena pertama harus membawa sertifikat ini yang asli. Kalau seandainya luasnya lebar, Pak, terus tidak mau dibawa, gimana, Pak? Ya diajak calon diyakinkan calon penjual tadi bersama-sama ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk ngecek seperti ini, dan ada surat pengecekan dari Badan Pertanahan Nasional. Dan otomatis dengan membawa bukti KTP, terus sertifikat yang asli dan lain sebagainya. Mungkinan 1x24 jam atau bahkan langsung hari itu juga. Sekarang lebih maju, lebih singkat. Hari itu juga langsung sudah diberitahukan bahwa sertifikat ini terdaftar di Badan Pertanahan Nasional. Karena apa? Karena dengan mengecek secara langsung itu jelas nyata-nyata, tidak ragu lagi untuk mendapatkan berita keaslian daripada sertifikat itu. Satu lagi informasi tentang hukum, terutama tentang pertanahan, terutama lagi spesifik lebih kepada pengecekan asli sama tidaknya
sertifikat itu. Nggak tahu lagi, nanti kita bahas kalau alas hak yang lain-lain bagaimana Pak, kayak petok, kayak letter, kayak gire, kayak verbonding, kayak enggendom, kayak sporadik, gimana Pak? Itu nanti kita bahas dalam episode selanjutnya. Agar menambah wawasan, pengetahuan, dan semangat saya mengulas tentang hukum, terutama di pojok hukum, jangan lupa selalu like sebanyak-banyaknya, kawan-kawannya, teman-teman di share, ya toh. Ini kan informasi, pengetahuan, menambah wawasan juga. Jadi tidak ragu lagi, baik itu di pelosok-pelosok yang kurang informasi pengetahuan mengenai hukum, ya tinggal lihat di pojok hukum, di channel pojok hukum, YouTube channel pojok hukum. Jangan salah alamat, YouTube pojok hukum, yang ada gambarnya Dewi Fortuna membawa timbangan keadilan, seperti itu. Itu adalah channel YouTube yang resmi, dan juga ada PIN Pradi itu resmi juga. Kalau selainnya saya nggak tahu. Oke dulur, cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini barokah, menambah pengetahuan mengenai wawasan, dan mudah-mudahan dulur tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa istirahat cukup, jaga jarak, pakai masker, dan lain sebagainya. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum.